Yo, what's up guys? Dan bertemu lagi bersama Goryo di MotoGP 24 Karir episode ke-40. Oke, di klasemen Martin masih menjadi race leader. Tapi gapnya dengan Enea semakin rapat karena kemarin Jorge Martin mengalami crash di GP Misano. Kemudian Pecco Bagnaia menjadi satu-satunya riders yang memiliki gap point terdekat sama si Asep dengan jarak sekitar 5 poin saja. Dan sekarang ini kita bakal balapan di seri boot di Indian Grand Prix yang konon katanya track ini di cancel dari kalender MotoGP. Tapi ya lihat saja apakah bakal ada perubahan lagi nanti ke depannya. Oke, di sesi kualifikasi berlangsung dengan cuaca cloudy namun dalam kondisi kering. Dan kabar bagusnya kita lolos ke sesi kualifikasi kedua sehingga si Surasep bisa bersaing untuk ngerebutin posisi 1 hingga ke 12 besar. Kemudian kita udah memiliki performa yang epic di 3 sektor awal. Kita memiliki gap bar warna merah dan ketika sampai di last sektor ternyata kita keprank cuy, yang kira-kira bakal bisa ngeraih pole position. Tahu-taunya hanya bisa bertahan di posisi ketiga saja, itu dengan selisih 1 milidetik dari si Brad Binder yang berada di posisi kedua. Jadi so far ini 1, 2, 3, 4, 5 hingga posisi ke-12 besar itu selisih gap waktunya cuma 0,7 saja. Saking sengitnya, saking rapatnya persaingan di track ini cuy. Tapi ini bagus banget soalnya kita akhirnya bisa kembali start di barisan depan. Dan apesnya guys, di balapan sprint cuaca hujan loh. Ini kacau sekali. Lagi-lagi dan lagi hujan lagi. Nggak tahu kenapa, memang karena musimnya di 3 balapan terakhir kita selalunya mendapatkan kalau nggak di sprint ya di main race pasti bakal ada yang cuaca hujan. Oke lah, semoga aja di race kali ini Surasep bisa menjadi Rain Master untuk MotoGP India di sirkuit boot. Let's go. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP sprint race di Indian Grand Prix. It's on the way, dan langsung saja menuju first corner. Binder dan duo perabak penyusul. Kita overtake kembali Vinales dari inside line dan kini aduh malah nge-shortcut. Tapi kita nggak dapat penalti loh, masih aman. Oke, Vinales mencoba mengovertake dari inside tadi namun dia berhasil. Langsung kita overtake kembali dari inside juga. Dan dua riders kita overtake namun kita mendapatkan sebuah peringatan gara-gara motong jalur. Dan kini gila, mereka berdua memiliki performa akselerasi yang sangat bagus sekali. Dan kita overtaking dari setengah mata jiwa dan kini di tikungan di depan kita lihat braking agar bisa ngerapatin cadangan Jorge Martin yang menjadi race leader saat ini. Ini gue tebak pasti Jorge Martin bakal ngoyo banget. Karena apa? Karena kemarin di balapan GP Misano Jorge Martin mengalami sebuah insiden crash tunggal di last two corner. Gara-gara dia nginjak atau dia keluar garis lintasan, dia nginjak rem terus mental, terus dia kena rumput sehingga motornya tergelincir. Dan apesnya lagi, crashnya si Martin tuh parah banget, udah kayak high side juga gara-gara dia nginjak rem terus bablas ke bagian rumput. Ya untung saja dia tidak ada mengalami patah tulang atau semacamnya, karena sekarang ini Jorge Martin bisa kembali bersaing di barisan depan. Dan sekarang ini Jorge Martin langsung ngacir banget cuy di posisi pertama, dan sekarang gap kita sudah sejauh 1,7 detik dari Jorge Martin, bahkan tidak untuk kemungkinan itu bakal jauh lagi. Nah so far Vinales masih di belakang kita dengan gap 0,1, jadi rasa ini Vinales akan menjadi musuh kita di Indian GP untuk sesi balapan sprint. Tapi lihat saja apakah Vinales bisa memburu kita di lap kedua saat ini. Oke, main straight menuju lap kedua, menuju turn 1, dan di antara pembalap yang di posisi 8 besar hanya kita saja yang mendapatkan peringatan akibat nge-shortcut tadi atau motong jalur di turn ketiga. Dan ini merupakan tikungan paling gue nggak suka di Indian GP, tikungan blind spot. Jadi kita nggak tahu di mana harus mengambil braking zone atau racing line paling bagus, karena posisinya itu gak kelihatan dari tanjakan setelah tikungan kedua cuy. Tapi guys, ini gue ngerasa kita memiliki potensi besar di GP India. Ya mungkin saja kita ketika keluar dari turn ketiga itu selalu mengalami kendala dengan akselerasi atau power yang lemah. Tapi ketika sampai di sektor lainnya kita bisa unggul kok dari pabrikan Eropa seperti Aprilia sama Ducati. Dan kali ini kita udah bisa di posisi kedua, tinggal satu saja kita ngejar Jorge Martin, kita akan bisa menjadi juara di balapan sprint. Tapi ya ini kalau kita mau ngejar Martin kayaknya mustahil banget, soalnya
Udah lap kedua, sektor ketiga, gap kita sama Martin 2,9, bahkan sekarang udah sampai di angka 3 detikan. Jadi gue rasa mustahil banget buat kita nyusul Jorge Martin saat ini. Gue rasa kita harus lebih fokus saja di bagian defense untuk bertahan di tempat kedua dari serangan-serangan yang akan segera dilangsungkan oleh Viñales dan juga Francesco Bagnaia yang sekarang di belakang kita. Pokoknya sih kita harus hati-hati, waspada sama serangan yang akan datang dari mereka berdua. Karena hingga saat ini kita sudah mulai ngerasa kehilangan fokus, apalagi balapan basah itu rawan banget tergelincir. Di setiap pengereman gue bakal coba hati-hati banget, karena di sini di pengereman tuh kalau kita terlalu ngerem dalam posisi yang agak nikung, itu biasa ban depan kita bakal slip dan itu pasti bakal ngebikin kita terjatuh. Jadi kita harus ngelakuin early braking lebih cepat daripada biasanya. Oke, turn 1 dan sekarang gap kita dengan race leader terpaut 3,9 detik. Dan sekarang udah jatuh di angka 4 detik, itu jauh sekali. Saat ini gap dengan Viñales sudah mulai menjauh juga. Apakah di sini Viñales akan mengejar kita di akselerasi? Let's see aja. Kemudian lurusan kembali, 2 peringatan kita kantongi dan sekarang Viñales masih di belakang kita. Dan Viñales tengah berebut podium 3 dengan Pecco, dan Pecco masuk di tempat ketiga. Tamat sudah bagi Viñales. Oke guys, saat ini di tikungan keempat kita masih bisa untuk menghandle step by step. Kita bakal paksakan maksimalkan performa dari YZR-M1 di Race GP India. Dan Viñales kembali mengovertaking Francesco Bagnaia. Berasa hari ini duel lagi terjadi untuk tempat ketiga. Kayak lagi seru banget antara si Viñales sama si Francesco Bagnaia. Semoga aja hingga nanti di finish line kita tidak sampai di overtaking sama mereka berdua cuy, karena gawat sekali. Apalagi biasanya kalau udah masuk di lap ketiga biasanya AI udah mulai ngebaca performa kita yang pasti mereka bakal lebih kenceng dari performa kita pastinya. Nah, sekarang gap semakin rapat, hati-hati 0,3 dan sekarang agak menjauh lagi. Come on. Oke, terpaksa nge-shortcut karena kita salah ngerem tadi, terlalu late braking sehingga ngelebar. Untung aja nggak sampai crash, masih aman. Dan sekarang turn ke-12 menuju turn ke-13. Last corner, sprint race, Indian Grand Prix. Dan sekarang menuju finish line, Jorge Martin menang, Surasep kedua dan Viñales di posisi ketiga. Oke, end of the race di mode sprint. Tinggal 1 race lagi kita akan coba maksimalin. Ini kita udah di posisi kedua dan ada kemungkinan kita bisa lebih kencang lagi nanti di balapan. Mainnya semoga aja tidak hujan dan semoga aja balapannya kering. Dan ini si Jorge Martin lap time yang paling kenceng cuy, 150, sedangkan kita itu paling kenceng 152, sama kayak riders lainnya. Ini gila sih. Apakah ini bug ya? Mungkin aja. Setelah itu langsung aja kita menuju ke sesi main race event untuk Indian Grand Prix. We're back on the main straight where everything's ready for the sprint podium. It was a thrilling race with both teams and fans on cloud 9. Cameras take us to the starting grid where riders and engineers are discussing the final Guys, detail. lagi dan lagi main race event berlangsung dengan cuaca wet race. Lagi dan lagi cuaca wet race kita lakukan dan 3 race berturut-turut cuacanya hujan semuanya. Ini emang lagi musim hujan atau gimana, tapi yang jelas kita bakal coba untuk lebih fokus lagi sebab kita nyeting supaya motor kita lebih kenceng di akselerasi. Barangkali after kita nyoba settingan sama mekanik kita, itu bisa ngebikin perubahan yang cukup bisa signifikan kepada kecepatan dari YZR-M1. Oke, semua kayaknya udah beres, tinggal satu lagi kita setting agar memiliki akselerasi yang lebih powerful ketimbang race sebelumnya. Kalau kita langsung aja kita mulai sesi main race event di Indian Grand Prix. Let's go. Have to see if we'll be able to dominate this race as well. Oke semua, dan inilah dia tersensor SD World International Circuit Indian Grand Prix. It's on the way, dan langsung saja kita buru kita defend Enea Bastianini dari inside. Kita overtaking Binder dan juga Jorge Martin, luar biasa akhirnya. Oh,
namun kita malah ngelebar dan bahkan sekarang kita ngebuat duo pramak melebar juga. Dan sekarang Alex Marquez, Binder, Vinales di depan kita overtaking langsung, namun sayangnya kita malah melebar lagi. Dan kini di Gia di sebelah kita KTM RC16 masih boleh bersaing dengan Gia side by side. Sekarang Vinales kita overtaking menuju tikungan keempat di braking zone, mencoba late break, kita overtaking Alex Marquez. Masih di defend oleh Alex Marquez. Nah, saat ini di exit corner kita mengovertaking Alex Marquez dan side by side masih terjadi dengan Alex Marquez hingga di entry corner tikungan kelima. Surase berhasil mengovertaking dan menggeser Alex Marquez untuk posisi kedua, namun MotoGP Steward menjatuhkan peringatan kedua kepada Asep Surasep. Dan saat ini Brad Binder yang menjadi race leader akan segera kita kejar step by step, waktu demi waktu kita overtaking Brad Binder sebisa mungkin. Oke, celah kita overtaking Binder dan kini Yamaha YZR M1 Yamaha motor kembali berduel dengan KTM Factory. Gila, ini sih Brad Binder kuat sekali di lap pertama. Namun semua itu akan segera kita musnahkan begitu saja di last sector. Dan kini akhirnya Asep Surasep berhasil menjadi race leader setelah mengovertaking Brad Binder di 3 tikungan terakhir. Dan saat ini di last corner lap pertama, Asep Surasep bersama YZR M1 berhasil menjadikan dirinya sebagai pimpinan race setelah sekian lama. After kemarin kita selalu gagal berada di persaingan depan. Saat ini semoga saja hingga lap ke-6 kita tidak ngebuat mistake agar bisa menjadi pemenang di race kali ini. Karena sekarang Jorge Martin Enea keluar dari 5 besar. Oke, ancaman masih ada dari Brad Binder. Exit corner dan kini Binder datang menyerang. Dia mencoba slipstream sepertinya dan sekarang menuju tikungan keempat. Hati-hati, keep fokus, keep fighting. Dia masih bisa mengejar namun di pengarah mencoba late braking agar tidak di overtaking. Dan benar saja kita berhasil melakukan pengereman super hard braking sehingga Brad Binder tidak mendekati laju dari Asep Surasep. Luar biasa. Oke, kita udah bisa agak kalem karena sekarang gapnya udah mulai ngejauh sama Brad Binder. Tapi ya tetap harus waspada, jaga-jaga supaya kita nggak sampai di overtaking. Ini so far kita benar-benar kayak nggak nyangka di balapan hujan di India kita bisa menjadi pimpinan Raceway. Apakah gelar Rainmaster akan segera dihadiahkan untuk Asep Surasep setelah sekian lama wet race di MotoGP 24? Berkali-kali, tiap kali race balapan hujan kita nggak pernah menang. Susah banget. Tapi di sini, saat ini di Indian Grand Prix, ada kemungkinan Asep akan segera meraih kemenangan dalam kondisi balapan basah. Ini gue ngerasa kayak dalam posisinya si Lorenzo di tahun 2012, waktu itu dia menang di seri Lemang. Jadi itu merupakan balapan perdana Lorenzo di kondisi basah dan dia menang karena sebelum-sebelumnya dia nggak pernah bagus di balapan basah dan itu kali pertama. Dan perasaan itu mungkin sedang kita alami di race kali ini. Akankah ini menjadi race pertama bagi Asep untuk meraih kemenangan di kelas MotoGP pertama kalinya? Semoga saja. Namun yang jelas yang harus kita waspadai adalah gap dengan Binder dan juga serangan dari Vinales yang akan segera datang mungkin nanti di beberapa lap selanjutnya. Karena biasanya di pertengahan race mereka udah ngebaca gerakan kita dan pasti gak lama pasti bakal ngejar. Seperti saat ini Binder dengan Vinales sudah memiliki gap 0,2 yang tandanya mereka sudah mulai rapat sama Asep lagi. Tapi ya ini kayak gue ngerasa hal yang cukup baru. Kenapa? Karena di setiap balapan biasanya yang di posisi pertama itu kalau enggak Jorge Martin, Enea atau Pecco Bagnaia. Tapi di balapan kali ini Jorge Martin tidak ada. Oke, nampaknya Binder sudah rapat sama kita. Hati-hati. Ini ancaman sudah mulai datang dari Brad Binder yang berharga waspada. Kita harus bisa untuk bersiap-siap mendefend sekiranya si Brad Binder ngelakuin overtaking. Jadi kembali ke pembahasan tadi, kita udah lama nggak ngelihat posisi pertama dihuni selain Jorge Martin dan juga Enea. Nah sekarang saatnya tiba.
Ya tadi kuncinya waktu kita ngelakuin breaking di turn 1, kita terlalu ngambil inside line, kemudian sempet nahan laju dari Jorge Martin sehingga Jorge Martin itu melebar, bahkan napasnya Jorge Martin nyeret si Enea Bastian ini sehingga dua pramak tadi itu keduanya ngelebar cuy. Jadi gue rasa itu menjadi titik balik di mana kita bisa menjadi pimpinan race, karena waktu tadi si Brad Binder menjadi race leader itu gue rasa dia nggak bisa sekencang kita, yang otomatis posisi pertama itu bisa kita raih dengan sangat mudah sekali. Pokoknya semoga aja kita bisa bertahan hingga nanti di garis finish. Oke, di notifikasi klasmen pengendara sekarang gap kita sama Jorge Martin itu berjarak 50 poin. Race-nya masih lumayan banyak di seri Asia, jadi gue rasa kita ada kemungkinan buat ngejar posisi runner up dari Enea Bastian ini. Karena nggak ada yang nggak mungkin di balapan seperti di tahun 2021. Pecco Bagnaia yang mengalami struggle di paruh musim pertama, tahu-taunya di paruh musim kedua dia bisa membalikan keadaan, padahal waktu itu selisih poin antara Pecco sama si Fabio Quartararo itu jauh sekali sama kayak kita saat ini. Jadi never say never di MotoGP. Oke, sekarang lap keempat sedang berlangsung. Vinales menggeser Brad Binder untuk posisi kedua. Let's see apa yang akan dilakukan oleh Maverick Vinales untuk bisa menyusul Asep Surasep di sisa race GP India. Oke, tikungan Shugen sebelum tikungan banking, dia semakin rapat, hati-hati. Oke, entry corner. Inilah dia saat-saat mendebarkan. Semakin akhir kondisi tangan semakin capek karena balapan hujan guys, itu lebih capek ketimbang balapan kering. Ini di stick PS yang gue mainin, ini jari-jari udah kayak pegel banget. Jadi gue rasa ini ada sedikit perbedaan antara balapan basah sama kering, meskipun itu di versi nyatanya, karena ini posisi tangan juga udah lebih pegel daripada balapan kering. Oke, hati-hati, apalagi di sini di cuaca basah itu kita ngelakuin pengereman harus ekstra hati-hati. Gak bisa ngerem sambil posisi agak rebah mimir, jadi harus dalam posisi lumayan tegak. Oke guys, sekarang ini lap kelima dan gap dengan Vinales 0,4. Hati-hati. Lap kelima masuki dan segera tinggal 1,5 lap lagi, race akan segera usai. Namun Fabio Quartararo dengan Ducati Desmo GP24 menjadi fastest lap of the race. Fabio Quartararo di posisi keempat, 8, Enyaq 7 di J6, Pecco 5 dan Alex Marquez di posisi keempat. Fokus ke fighting. Lagi dan lagi di lurusan ini Vinales semakin mendekati laju dengan Asep Surasep. Apakah Surasep akan di overtaking di braking zone? Kita coba late braking agar Vinales terpancing. Nice sekali. Akhirnya Vinales kita overtake kembali di exit corner. Cukup mudah buat ngelabuin AI di sini. Kita pancing mereka untuk masuk di inside, kemudian kita overtake lagi. Nah kan, lah ini malah enggak cuy, dia masih berdefend loh. Gua rasa dia udah mulai paham nih sama gerakan kita di tikungan sebelumnya. Gila, cerdas banget. Inikah AI di MotoGP 24? Oke, hati-hati. Vinales masih berusaha keras untuk bisa mengenai kita sekarang di inside line. Asep masuk mengovertake Vinales dan kini dia di corner. Turn ke-8, turn ke-9. Yamaha kembali menggeser Aprilia RSGP. Hampir saja kita di overtaking dan gagal melakukan switchback. Untung saja masih bisa kembali bangkit di race kali ini. Come on guys, satu lap lagi di Indian Grand Prix. Sedikit lagi kita harus bertahan dan kita malah melebar, sangat disayangkan. Dan akhirnya kembali ancaman datang dari RSGP Rider. Oke, last corner lap kelima. Ingat guys, satu lap lagi. Please, bisa, ayo bisa yuk, kita harus bisa berkelangan di Indian GP agar menambahkan perolehan piala kita di lemari. Lap ke-6, turn 1 mencoba early braking, hati-hati. Fokus keep fighting. Ini jujur kondisi ban kita tidak ada habis-habisnya. Selama 6 putaran kompon double soft tidak berefek sama sekali, justru malah ban kita astaga kita malah melebar. Mistake terjadi dan kini Vinales, Brad Binder mengalahkan Asep Surasep di satu momen. Bahkan Pecco juga mulai menyusul. Oke,
satu cara yang kita bisa lakukan, mencoba lane breaking di sini dan kita overtaking dari outside line masih belum bisa, kemudian inside line kita block pas mereka berdua, KTM, Aprilia, kita overtaking di satu tikungan yang sama. Luar biasa, overtaking dari Surasep yang membuat sebuah keajaiban di race kali ini di lap terakhir. Come on guys, bisa nih, yuk bisa yuk. Menuju last again, hati-hati, oke. Astaga, kita malah selip. Astaga, sorry banget, kita motong jalur. Gak apa-apa, kita dikasih hukuman. Yang penting kita masih bisa aman di posisi pertama. Oke, peringatan, kita kantongi lagi. Come on guys, come on, come on, come on. Please, bisa nih. Dan sekarang gapnya udah 1 detik dengan Vinales. Dan sekarang guys, peringatan kita udah ada 4 poin. 4 poin kita dikasih peringatan, tinggal 1 lagi kita bakal dikasih hukuman long lap penalti atau mungkin penalti beberapa detik cuy. Dan sekarang guys, 2 tikungan terakhir ya semakin jauh. Here we go menuju last corner. YZRM1 bersama Asep Surasep tengah berkendara di momen-momen akhir menuju finish line untuk Indian Grand Prix. Dan saat ini Rainmaster baru kita, Asep Surasep, berhasil menyentuh finish line di posisi pertama. Hari yang sangat bagus bagi Yamaha di GP India kali ini. Oke, Vinales, Pecco Bagnaia melengkapi podium di balapan main race event. Kemudian Binder, Alex Marquez di 5 besar. Di atasnya ada Gia, Enea, Quartararo, Mir, Acosta, Marco Bezzecchio, Marquez yang di posisi ke-12. Kemudian klasemen leader yaitu Jorge Martin, ternyata dia finish di urutan ke-16 di main race event. Sangat disayangkan Jorge Martin keluar dari persaingan di barisan depan untuk race kali ini. Oke, di klasemen benar saja Jorge Martin sekarang meskipun dia menjadi pimpinan, namun gap point antara kita, Enea, Pecco itu semakin rapat dengan Jorge Martin, yang berarti masih ada kesempatan untuk kita bertiga menggeser Jorge Martin dari puncak klasemen. Semoga saja kita bisa bersaing minimal ngerebutin posisi kedua dari Enea Bastian ini. Klasemen tim gak ada perubahan di posisi 9 besar, kemudian publiknya juga sama aja. Oh, ada Aprilia menggeser KTM untuk posisi ketiga. Luar biasa, Aprilia udah mulai kembali bangkit setelah Vinales meraih podium di race kali ini. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Career untuk next episode yang pasti bakal lebih seru lagi. So far ini menjadi race yang paling penting, paling berpengaruh banget karena kita udah bisa ngebawa Yamaha kembali finish di posisi pertama setelah sekian lamanya cuy. Asli ini kayak bener-bener hari indah banget buat kita, bagi Asep, bagi Yamaha dan juga bagi Yamaha Monster Energy. Pokoknya besok di next race kita bakal lebih power lagi, lebih keluarin usaha lagi agar bisa meraih kemenangan minimal podium lah di setiap balapan, semoga saja. Jadi kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Career untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.